Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai bab 5 dan bab 6, di mana bab 5 mengenai kecurangan e-commerce dan bab 6 mengenai kecurangan kebangkrutan, perceraian, dan pajak. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Next slide. Nah, di sini bab 5 mengenai kecurangan e-commerce. Walaupun kecurangan dapat terjadi dalam lingkungan maupun beberapa aspek dari lingkungan e-bisnis memperlihatkan risiko yang unik. Karakteristik ini merupakan aspek pendorong perekonomian berbasis internet yang menciptakan tekanan dan memberikan ruang kesempatan secara khusus. Untuk kecurangan e-commerce, seperti jenis kecurangan lainnya, kecurangan baru ini dilakukan ketika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi muncul bersamaan. Selanjutnya, risiko kecurangan e-commerce dalam organisasi ada 5. Yang pertama, pencurian data. Kedua, kata sandi. Ketiga, perekayasaan sosial. Keempat, sniffing, yaitu mencatat, menyaring, dan melihat informasi melalui link jaringan. Yang terakhir, web trapping, yaitu mengetahui lokasi via internet. Nah, risiko kecurangan e-commerce di luar organisasi. Yang pertama, spyware, yaitu menginstal perangkat lunak untuk pengawasan sebagai tambahan untuk perangkat lunak yang biasa diunduh atau dibeli oleh pengguna. Yang kedua, phishing, yaitu metode umum yang digunakan peretas untuk menggali informasi pribadi atau informasi perusahaan pegawai. Yang selanjutnya, spoofing, yaitu mengubah informasi dalam header seral atau alamat IP. Yang terakhir itu pemalsuan identitas. Nah, slide selanjutnya, mencegah kecurangan dalam e-commerce. Ada 2, yaitu mengenai lingkungan pengendalian dan penilaian risiko. Lingkungan pengendalian yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, partisipasi dewan direksi dan komite audit. Yang ketiga, filosofi dan gaya operasional manajemen. Yang keempat, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penilaian risiko. Yang pertama, pemisahan tugas memadai. Yang kedua, otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumentasi dan kegiatan pencatatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aset dan pencatatan. Yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Selanjutnya, dokumentasi dan kegiatan pencatatan yang memadai. Dalam e-bisnis, dokumen-dokumen disajikan dalam bentuk elektronik. Kurangnya dokumentasi yang tercetak merupakan pokok utama dari e-bisnis menciptakan kesempatan baru untuk melakukan kecurangan. Karena banyak pengendalian dokumentasi dari sistem tradisional tidak tersedia dalam e-commerce, pengendalian tambahan baru ditetapkan. Nah, pengendalian fisik atas aset dan pencatatan. Contohnya, dengan penguncian pintu ruangan penyimpanan, terminal komputer, dan ruangan penyimpanan yang memadai dan aman untuk perangkat lunak dan arsip data. Buat pengecekan yang independen atas kinerja, contohnya kebutuhan untuk pengecekan independen muncul karena adanya perubahan sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Kemungkinan transaksi yang mengandung kecurangan akan muncul ketika pengendalian tidak berfungsi. Slide selanjutnya. Ya, mendeteksi kecurangan e-commerce. Ada 6 cara yang sangat penting untuk dilakukan untuk mendeteksi kecurangan e-commerce. Yang pertama, berusaha untuk memahami bisnis atau kegiatan operasional organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kecurangan apa yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, menentukan gejala-gejala yang paling mungkin muncul saat terjadinya kecurangan. Yang keempat, menggunakan basis data dan sistem informasi untuk mencari gejala tersebut. Yang kelima, melakukan investigasi terhadap gejala-gejala untuk menentukan apakah hal tersebut disebabkan oleh kecurangan secara aktual atau faktor lainnya. Yang keenam, sistem berbasis standar seperti VPN atau firewall infrastruktur yang utama dalam sektor publik dan sektor swasta. Inskripsi yang kuat dan langkah-langkah lain seharusnya digunakan dan diawasi penggunaannya setiap saat. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kasus James, VJ, dan
M menjadi teman baik lewat kelompok kerja mereka di sekolah, NBA. Setelah kelulusan mereka memutuskan untuk memulai bisnis via internet secara bersama-sama. Setelah melakukan penelitian yang cermat, mereka kemudian memulai toko online yang menjual perangkat lunak anti-spam. Penjualannya lambat pada tahun pertama sehingga membuat bisnis mereka terancam bangkrut. VJ bagian pemasaran menghubungi Google, Bing, dan beberapa mesin pencari lainnya untuk menggunakan jasa mereka dalam pemasangan iklan yang dihubungkan saat melakukan pencarian istilah tertentu. Awalnya promosi iklannya berjalan sangat baik selama beberapa minggu pertama. Promosi iklan VJ menghasilkan 1-2% tingkat pengklik, yang berarti bahwa 1-2% pengguna mengklik pada tautan iklan ketika iklan tersebut disajikan di halaman pencarian. VJ menyadari bahwa dia harus membayar beberapa dolar atau beberapa sen setiap kali pelanggan potensial mengklik tautan iklannya. Tapi dia merasa biaya ini lebih dapat menutup kerugian dalam upaya menghasilkan pembelian perangkat lunak anti-spam. Bayangkan bagaimana terkejutnya VJ ketika ia kembali dari libur panjangnya dan mendapati statistik dari kegiatan promosinya melonjak dari 1-2% menjadi statistik yang sifatnya abnormal, yakni 30-40% CTR. Pada awalnya dia sangat gembira, tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Penjualan secara keseluruhan tidak berubah, sementara trafik situs tetap berada dalam posisi yang relatif stabil. VJ menjadi korban kecurangan CTR. Meskipun namanya telah diubah, kecurangan ini tetap terjadi dalam perusahaan secara real dengan beberapa mesin pencari berskala besar. Kecurangan CTR terjadi ketika kompetitor atau individu yang berniat buruk berulang kali mengklik tautan iklan tanpa berniat untuk membeli produk atau jasa pada situs yang menjadi objek. Implementasi lebih lanjut dari kecurangan ini adalah pengguna bahasa pemrograman atau script dan teknik spam tertentu yang dapat mengalur ulang mesin pencari agar cepat menghasilkan pengklikan dalam jumlah yang relatif besar. Pengaturan ulang mesin-mesin pencarian ini dapat membuat seseorang yang mengklik alamat IP untuk situs iklan milik VJ malah dialihkan untuk alamat IP yang berbeda dari situs yang dimiliki orang lain melalui penggunaan anonim dan juga teknik pencarian yang berbeda. Melalui situs pengguna yang dipalsukan, mereka mengelabui mesin pencari dengan berpikir bahwa setiap klik adalah pengguna yang unik. Kecurangan CTR dapat merugikan bisnis nilai puluhan hingga ratusan ribu dolar jika kecurangan tersebut dibiarkan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Nah, slide selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Materi bab 6 yaitu kecurangan, kebangkrutan, perceraian, dan pajak. Tinjauan kecurangan pajak, perceraian, dan kebangkrutan. Alasan mengapa kecurangan sangat umum dalam kebangkrutan, perceraian, dan pembayaran pajak adalah karena dalam 3 situasi tersebut, secara keseluruhan, aset diambil dari seseorang atau beberapa organisasi dan kemudian diberikan kepada orang lain. Dalam kasus kebangkrutan, aset yang diambil diberikan kepada kreditur. Dalam perceraian, aset diambil diberikan pada suami atau istri dan pengacara yang mewakili suami istri tersebut. Dalam kasus pajak, aset yang diambil kemudian diklaim oleh pemerintah. Peranan pemeriksa kecurangan dalam kasus kebangkrutan dan perceraian. Menjalankan tugas sebagai pemeriksa atau perwakilan dalam kasus kebangkrutan. Menjalankan fungsi sebagai komite kreditur atau perwakilan komite kreditur dengan melakukan investigasi masalah keuangan debitur dan mempersiapkan laporan investigasi dalam kasus kebangkrutan. Membantu Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Kantor Perwakilan Amerika Serikat, perwakilan panel, dan yang lainnya dalam persiapan laporan terrinci mengenai temuan investigasi dalam kasus kebangkrutan. Membantu memperoleh kembali aset untuk kreditur baik dalam kasus perceraian maupun kebangkrutan. Menjalankan fungsi selaku
investigator pribadi untuk menemukan aset tersembunyi atau memeriksa gaya hidup pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebangkrutan dan perceraian. Tiga tipe berbeda dari kecurangan kebangkrutan dan perceraian. Yang pertama, kebangkrutan atau perceraian yang dihasilkan dari kecurangan. Yang kedua, kebangkrutan dan perceraian yang digunakan untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, kebangkrutan dan perceraian digunakan untuk menyembunyikan kecurangan. Kecurangan pajak. Kecurangan pajak dapat dilakukan terhadap badan pemerintah atau organisasi lain yang mengumpulkan pajak termasuk pemerintah federal, pemerintah negara bagian pemerintah lokal atau otoritas perpajakan lainnya. Jenis kecurangan pajak yang dilakukan terhadap semua organisasi ini relatif sama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya mengenai kecurangan dan Criminal Investigation Division. CA diarahkan pada pembayar pajak yang dengan sengaja dan memiliki niat untuk melanggar kewajiban hukum yang mereka ketahui dari pembayaran pajak penghasilan secara sukarela atau pembayaran dengan jumlah yang sesuai atas pendapatan, pekerjaan, atau kelebihan pajak. Nah, karir investigasi CA serupa dengan VBA bekerja pada IRS kriminal. Investigation berarti Anda merupakan pegawai pemerintah dan merupakan bagian dari jaringan lokal, negara bagian dan badan pelaksanaan hukum federal. IRS bekerja secara dekat dengan Departemen Kehakiman, pengacara-pengacara Amerika Serikat VBA, US Custom, dan Drug Enforcement Administration, US Postal Inspection Service, pengawas umum dari seluruh badan federal, US Marshal Service, banyak badan federal yang bergantung pada CI untuk membongkar aktivitas kriminal dengan mengikuti pergerakan secara finansial yang akan mengarahkan ke pelanggaran hukum pajak dan berbagai kejahatan finansial lainnya atau pelanggaran federal lainnya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya itu kecurangan perceraian. Beberapa langkah yang harus diambil untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dalam perceraian. Seperti pihak yang berusaha untuk membuktikan kecurangan perceraian yang harus membuktikan yang pertama adanya representasi yang salah, biasanya merupakan sebuah fakta yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, bahwa tergugat memiliki pengetahuan atau kepercayaan bahwa representasinya salah atau membuat representasi secara sembarangan atas kebenaran yang ada. Yang terakhir itu, bahwa tergugat memiliki niat untuk mendorong penggugat melakukan sesuatu dalam berbagai cara. Pihak-pihak yang terlihat dalam kasus perceraian. Yang pertama, suami atau istri. Yang kedua, pengacara kedua belah pihak. Yang ketiga, pengendalian perceraian. Slide selanjutnya. Kecurangan kebangkrutan. Dua metode untuk melakukan skema kecurangan beragam pernyataan yang paling populer. Yang pertama, pernyataan kebangkrutan di negara bagian yang berbeda dengan memanfaatkan pengidentifikasi personil yang benar. Yang kedua, menggunakan nama atau SSN yang salah untuk mengajukan kebangkrutan negara bagian yang sama atau yang berbeda. Selanjutnya, Undang-Undang Kecurangan Kebangkrutan secara Perdata dan Pidana. Undang-Undang Kebangkrutan secara Pidana, yang pertama, penyembunyian aset, klaim dan sumpah palsu, dan penyuapan. Yang kedua, penggelapan terhadap apa yang dimiliki debitur. Yang ketiga, kepentingan yang berbeda dan perilaku petugas. Yang keempat, kecurangan kebangkrutan. Kemudian Undang-Undang Kebangkrutan secara Perdata. Pelanggan yang diarahkan untuk penarikan kembali utang yang dihapuskan dalam kasus bab 11 dan bab 13 Section 1144 dari Bankrupt Code. Yang kedua, transfer kecurangan Section 548 Bankrupt. Slide selanjutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Yang pertama itu pengendalian kebangkrutan, perwakilan Amerika Serikat, perwakilan panel atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, pemeriksa, debitur, kreditur, penafsir dalam tuntutan kerugian. Kemudian skema kecurangan kebangkrutan dan perceraian kebangkrutan yang direncanakan. Dua skema kecurangan kebangkrutan paling umum. Yang pertama, kebangkrutan yang telah direncanakan atau bust out, tindakan kecurangan seperti penyembunyian aset selama atau dalam kontemplasi dari kebangkrutan.
Kemudian buyout secara khusus dimaksudkan untuk menciptakan ketidaksanggupan membayar bagi perusahaan dan untuk mengajukan pernyataan kebangkrutan dalam sebuah skema untuk melakukan kecurangan terhadap debitur. Indikator buyout termasuk yang pertama, perusahaan hanya didata alamat dan nomor telepon sebagai kontak surat dan mesin penjawab pesan. Yang kedua, perusahaan baru yang dimiliki dan dikelola secara perorangan dari negara bagian lainnya atau adanya ketidakjelasan terkait kepemilikan maupun tipe bisnis. Yang ketiga, perubahan secara tiba-tiba yang dibuat oleh manajemen perusahaan, terutama jika perubahan telah dibuat tanpa pemberitahuan pada publik. Yang keempat, referensi kredit, baik yang tidak dapat diverifikasi ataupun yang terlihat terlalu bersemangat untuk memberikan referensi yang baik. Yang kelima, sejumlah pesanan ditetapkan secara kredit dan saldo kredit dengan pemasok secara tiba-tiba dan secara dramatis mengalami peningkatan. Yang keenam, persediaan secara tiba-tiba terhapus tanpa adanya penjelasan. Yang terakhir itu pelanggan memiliki sejarah dalam pembelian barang pada tingkat diskon yang tidak wajar. Tindakan kecurangan seperti penyembunyian aset atau pendapatan dalam kasus kebangkrutan atau perceraian. Cara penyembunyian aset atau pendapatan. Yang pertama itu kas yang diterima dalam pembayaran piutang dapat dialihkan ke entitas lainnya, biasanya pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, persediaan dapat dikirimkan ke lokasi lain di luar lokasi yang seharusnya atau dijual pada pihak-pihak terkait atau jaringan konspirasi dengan harga pada tingkat diskon yang tinggi. Yang ketiga, penjualan mungkin tidak dilaporkan dalam pembukuan perusahaan milik debitur. Keuntungan penjualan malah kemudian dialihkan. Yang terakhir, biaya prive debitur dapat dibayarkan oleh perusahaan dan salah digolongkan sebagai biaya bisnis. Pencucian uang. Pencucian uang merupakan skema kecurangan pajak yang paling umum dan sering kali juga menyertai skema kecurangan lainnya. Pencucian uang sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk menyembunyikan sumber, identitas, atau tujuan aliran dana. Proses pencucian uang yang pertama itu penempatan, pelapisan, dan integrasi. Kemudian mendeteksi skema pencucian uang. Yang pertama, melakukan pembelian aset dalam jumlah besar atau melakukan pembayaran biaya periodik secara tunai. Kedua, menggunakan kota surat atau alamat pengiriman yang umum dan bukan alamat rumah ketika terkait dengan pelaksanaan suatu kontrak. Yang ketiga, kegiatan bisnis tidak terlihat menghasilkan sejumlah pendapatan yang sah secara berkelanjutan. Yang keempat, orang yang selalu merahasiakan pekerjaannya namun hidup dengan gaya hidup yang mewah. Contoh kasusnya itu mantan pegawai RS dijatuhi hukuman karena kecurangan dan penghindaran pajak. Pada tanggal 3 Juni 2004 di Minnesota, Sandra Jane Valencia dijatuhi hukuman 33 bulan penjara dengan tambahan 3 tahun masa percobaan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $605.203. Valencia dinyatakan bersalah karena kecurangan surat menyurat, wire fraud, dan penghindaran pajak. Valencia yang ditunjuk oleh neneknya untuk mengurus masalah keuangan terbukti bersalah di pengadilan karena ia menggunakan posisinya di bawah kendali dari pengacaranya dan bertindak sebagai wakil dari tahun 1997 hingga tahun 2000 untuk mentransfer sebagian besar aset neneknya untuk dirinya sendiri. Valencia menghabiskan saham milik neneknya, menjual 75 ekor tanah pertanian dan aset-aset yang dimilikinya, dan mengosongkan akun bank neneknya. Valencia juga menguras sekitar $41.000 nilai asuransi jiwa milik neneknya untuk dimasukkan ke dalam akun bank miliknya. Valencia berusaha untuk menghindari pajak penghasilan untuk tahun kalender 1997 hingga tahun 2000. Sekian materi yang kami paparkan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.